biarkan rakyat tanpa dipengaruhi, tanpa ada tangan negara yang terlibat. Kalau negara sampai intervensi, namanya negara sedang melecehkan rakyat Indonesia. Presiden itu tidak terlalu jauh melibatkan diri dalam suka atau tidak suka dalam perpolitikan. Itu diskusi aja kok cawe-cawe. Diskusi, saya tadi kan sampaikan, saya ini juga pejabat politik. Tapi bukan cawe-cawe, urusan capres, cawapres itu urusannya partai atau gabungan partai. Bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan dan Persatuan Anies Baswedan menyatakan negara tidak boleh campur tangan dalam pemilihan presiden 2024 mendatang. Mantan Gubernur Jakarta ini meminta negara harus netral dan imparsial. Pernyataan senada disampaikan Yusuf Kala, mantan wakil presiden ini meminta sebagai kepala negara Presiden Jokowi tak mencampuri pesta demokrasi 2024 nanti. Pernyataan ini muncul tak lama setelah Presiden Jokowi mengumpulkan semua ketua umum partai koalisi pendukung pemerintah di istana. Ada dugaan pertemuan ini tak membincangkan soal pemerintahan, namun terkait skenario politik Jokowi dan partai koalisi. Pasalnya, Nasdem tak diundang dalam pertemuan ini. Lalu, benarkah Presiden Jokowi mencampuri dan mempengaruhi partai politik dan pilihan rakyat terkait Pilpres 2024 nanti? Inilah Satu Meja The Forum, Jokowi intervensi pesta demokrasi dalam tanda tanya. Pertemuan Presiden Jokowi dan 6 ketua umum parpol pendukung pemerintah di Istana pekan lalu masih menuai kontroversi. Pasalnya, Ketum Parpol Nasional Demokrat atau Nasdem, Surya Paloh, tidak diundang dalam pertemuan tersebut. Itu pasti Pak Jokowi menempatkan positioning beliau barangkali sebagai pemimpin koalisi partai-partai pemerintahan ya. Dan beliau tidak menganggap lagi Nasdem ini di dalam koalisi pemerintahan untuk sementara ya. Bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan Anies Baswedan ikut mengkritik Jokowi yang cawe-cawe urusan Pilpres. Kalau negara sampai intervensi, namanya negara sedang melecehkan rakyat Indonesia. Rakyat Indonesia sudah matang, rakyat Indonesia sudah mampu untuk menentukan kepada siapa kewenangan itu dititipkan, tidak perlu ada intervensi-intervensi. Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Yusuf Kala pun turut bersuara. JK meminta Presiden Jokowi tidak ikut campur terlalu jauh urusan Pilpres 2024. Tapi kalau bicara pembangunan saya, mestinya Nasdem diundang kan? Tapi berarti ada pembicaraan politik. Menurut saya Presiden itu seharusnya seperti Ibu Mega dulu, SBY, begitu akan berakhir maka tidak terlalu jauh melibatkan diri dalam suka atau tidak suka dalam perpolitikan. Di balik tudingan intervensinya di kancah Pilpres, Jokowi pun bicara. Apa konstitusi yang dilanggar dari situ? Nggak ada. Tolonglah mengerti bahwa kita ini juga politisi, tapi juga pejabat publik. Lantas, seperti apa kacamata publik melihat polemik ini? Benarkah ada intervensi Jokowi dalam pesta demokrasi? Benarkah Jokowi intervensi pesta demokrasi? Itulah tema Satu Meja The Forum malam ini. Telah hadir di studio di ujung sebelah kanan ada Ketua DPP PDI Perjuangan Jarod Saiful Hidayat. Malam Mas Jarod. Kemudian di sebelah kanan saya ada Mbak Jaleswari Pramoda Wardani dari Kantor Staf Presiden. Malam Mbak Dani.
Kemudian di sebelah kiri saya ada Wakil Sekjen Partai Nasdem Hermawi Taslim. Malam Bang Hermawi. Di ujung sebelah kiri ada pengamat politik Ahmad Khoirul Umam. Malam Mas Khoirul. Dan melalui sambungan di SNG ada Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Pak Yusuf Kalla. Malam Pak Yusuf Kalla. Malam, Mas Budiman. Ya, Pak Yusuf Kalla, saya ingin bertanya, Pak Yusuf Kalla dalam sebuah pernyataan mengatakan sebaiknya Presiden Jokowi meniru Ibu Mega dan Pak SBY untuk tidak banyak atau tidak terlalu jauh mencampuri urusan pemilu presiden 2024. Apa sebetulnya keberatannya Pak JK? Ya, begini. Jadi seperti saya katakan, ini kan pasti terjadi penggantian pemerintahan. Oke. Presiden maksudnya, pasti. Ya karena jadi sesuai pengalaman, maka seperti Pak Ibu Mega dan Pak SBY pada akhirnya dia betul-betul tidak mencampuri dan memberikan situasi pemilu itu yang adil dan terbuka serta jujur. Itu supaya memberikan nah karena itu saya kata jangan terlalu jauh. Saya juga paham bahwa seorang presiden itu juga bagian politisi, karena itu saya katakan jangan terlalu jauh. Boleh, jangan mengatur koalisi, jangan ini mengatur ini jalan tidak, jangan mengatakan yang lain bukan bagian kita. Karena itu bisa berakibat begini sesuai pengalaman. Kalau pimpinan berkata begitu, maka kadang-kadang aparat di bawah atau itu ikut campur. Oh. Nah kalau itu terjadi ikut campur, mempengaruhi pemilu yang menjadi tidak adil dan tidak jujur. Dan ini bahagian daripada demokrasi kita harus dijaga. Pengalaman sejak dulu, jangan kembali ke Orde Baru. Di mana semua dari polisi, babinsa, apa macam-macam gubernur ikut campur untuk memenangkan Golkar dari partai saya. Jauh itu masa gelap demokrasi, jangan kembali ke situ. Ya marilah kita, jadi saya katakan hanya meminta, menghimbau agar ikut Bu Mega. Oke. Bu Pak Mega JK, luar biasa pada 2014. tapi indikasi yang Pak Ya. JK tangkap dari cawe-cawe terlalu jauh yang sudah dibaca oleh Pak JK seperti apa Pak? Ya ada yang terbuka, ada yang tidak terbuka. Tapi semua juga bukan rahasia lagi lah. Bukan rahasia bagaimana mengatur koalisi, bagaimana mengatur ini boleh, ini tidak boleh, bagaimana ini. Ya kita maklum bahwa terjadi begitu. Karena itu yang saya katakan tadi, mari kita pemimpin itu menjaga demokrasi jalani, karena itu modal kita. Dan jangan nanti, karena kalau ada kelebihan biasanya ikut turun ke bawah. Itu terjadi. Jadi kalau yang sekarang ini kalau dalam pandangan Pak JK cawe-cawenya sudah terlalu jauh baik yang terbuka maupun yang tertutup Pak? Kurang lebih begitu. Kurang lebih begitu. Kita lihat dari cara mengatur koalisi, ini boleh, ini seharusnya. Dia kan itu memberikan ya signal bahwa ini calon, ini boleh, ini tidak boleh. Jadi akhirnya saya cuma katakan tiru Bu Mega, tiru SBY. Dia betul-betul tidak memakai aparat dan betul-betul terbuka. Pak JK, kalau jadi tadi bukan hal yang baru, jadi ini himbauan. Kalau Pak JK tadi merefer kepada Pak SBY, bukankah pada era Pak SBY pada waktu itu juga itu pernah terjadi di mana istana juga membicarakan kegiatan-kegiatan politik praktis, Pak? Tapi tidak pada akhirnya. Saya katakan tadi kan di akhir jabatan penggantiannya dia betul-betul. Karena kalau itu mungkin karena incumbent ya. Saya tidak turut karena saya cuma sekali dengan Pak SBY. Tapi pada saat akhirnya saya tahu betul karena saya ikut pemilu lagi dengan Pak Jokowi sendiri. Kita betul-betul bebas. Tidak ada campur tangan. Saya katakan di statement saya di akhir jabatannya. Di tengahnya saya bilang ada catatan.
Oke, jadi kalau pada era Pak SBY memang pada pertengahannya memang dibicarakan politik praktis, tapi yang menjadi concern tadi Pak JK adalah pada saat akhir kekuasaannya ya Pak ya sebetulnya ya. Ya, ya betul. Tapi kalau Saya kembali katakan kepada di indikasi Pak akhir JK, jabatan. kalau indikasi yang paling Ya. mencolok yang betul-betul tadi Pak JK mengatakan bahwa ini bisa diikuti oleh aparatur di bawahnya, itu indikasi yang mencolok ini gimana? Apakah kemudian Pak Jokowi ini boleh maju, ini tidak boleh maju gitu atau gimana Pak? Bisa terjadi. Saya katakan tadi kan, justru itu sebelum terjadi saya menyatakan jangan sebelum terjadi. Karena kalau di atas itu berpihak, di bawah juga akan berpihak. Pengalaman dulu dan juga akhir-akhir ini. Dan itu demokrasi akan mengalami kesulitan. Jadi saya kembali lagi beri contoh gitu kan. Kalau kemudian Pak JK ini pernah berkomunikasi langsung dengan Pak Jokowi untuk memberikan katakanlah masukan agar tidak terlalu jauh gitu atau seperti apa Pak? Saya sudah 6 bulan tidak ketemu beliau ya, jadi agak sulit karena tidak ada waktu, selalu saya minta tidak ada waktu. Jadi saya juga dan itu juga pertanyaan wartawan sebenarnya. Pak JK nanti kita lanjutkan di segmen 2 ya Pak ya, harapannya Pak JK masih bisa ikut di segmen 2. Tapi saya juga akan coba dengar tadi tanggapan dari pihak istana apakah betul kemudian Pak Jokowi sudah melakukan intervensi yang terlalu jauh dalam kehidupan politik menjelang pemilu 2024. Tapi jawabannya setelah jeda berikut ini. Masih bersama saya Budiman Tanrujo di Satu Meja The Forum. Saya ke Mbak Jaleswari Pramodawardhani. Mbak Jales, Mbak Dani, banyak masukan dan banyak kritik bahwa Pak Jokowi dalam mengundang 6 ketua umum partai politik sebagai cawe-cawe dalam kehidupan politik dan menggunakan istana. Seperti gimana Mbak Dani merespon itu? Ya, ada dua hal. Jadi yang pertama adalah saya melihat wajar Pak Jokowi bertemu dengan para ketua umum ini karena sebagian juga masuk dalam kabinet. Dan pembicaraan dengan ketua umum sebagian itu adalah membicarakan tentang bagaimana kebijakan, program, monitoring dan hal-hal yang menjadi isu strategis seperti middle income trap, bagaimana bonus demografi. Itu yang dibicarakan? Oh itu dibicarakan. Tapi kenapa Nasdem nggak diundang? Gini, bisa saya selesaikan sebentar. Jadi pembicaraan-pembicaraan itu dilakukan jauh sebelum tahun politik ini yang kemudian menjadi sorotan banyak orang. Nah kemudian pertanyaannya kenapa Nasdem tidak diundang? Saya rasa Pak Surya Paloh sebagai ketua umum Nasdem itu secara personal juga pernah diundang dalam, kalau misalkan kita melihat dari timeline yang ada tuh Januari pernah berhadapan dengan Pak Jokowi juga. Tetapi kita dalam konteks politik hari ini sangat wajar jika Pak Jokowi yang nanti 20 Oktober ini selesai masa pemerintahannya. Itu kemudian menginginkan bagaimana kebijakan, program yang selama ini sudah diletakkan itu ada yang melanjutkan. Nah, sedangkan koalisi yang diundang kemarin itu itu sepakat ini akan melanjutkan, visinya melanjutkan. Sedangkan Pak Surya Paloh itu mengusung visi yang mungkin sedikit berbeda adalah perubahan. Tetapi pertemuan-pertemuan ini kan tidak bisa dibaca hanya satu pertemuan yang tidak melibatkan Pak Surya Paloh saja. Banyak pertemuan, ada pertemuan yang sendiri, yang bersama-sama dan itu semua bahkan Pak Budiman itu banyak orang kecewa ketika pertemuan dengan 6 ketua umum partai itu membayangkan bahwa yang
akan dibicarakan adalah penentuan capres, cawapres dan segala macam. Pak Jokowi itu sadar betul bahwa wewenang untuk penentuan capres, cawapres itu ada di ketua umum. Dan Mas Budiman bisa melihat betapa otonomnya para ketua umum ini dan dinamisnya kondisi politik hari ini dengan ada koalisi sangat cair betul. Pak Prabowo mencalonkan ini dan lain-lain. Tetapi pembicaraan dengan para ketua umum ini adalah pertukaran gagasan ide Pak Jokowi tentang bagaimana setelah Pak Jokowi. Oke, baik. Pak JK, jadi kalau penjelasan dari Mbak Jaleswari Pramodawardhani adalah memang pertemuan Pak Jokowi dengan Ketua Umum Partai Politik itu membicarakan kesinambungan pembangunan, kesinambungan program pembangunan, dan kemudian juga Nasdem juga mengatakan sudah mempunyai koalisi yang namanya koalisi perubahan, tidak berkomitmen untuk melanjutkan. Gimana Pak JK merespon itu, Pak? Kalau saya sebenarnya tidak terlalu concern kepada pertemuan di istana itu, biasa saja. Dulu waktu saya wapres zamannya SBY itu rutin saya undang partai-partai ketemu saya, tapi semua partai termasuk PDIP. Coba bisa ditanya sama Pramono Anung atau Panda Nababan, Pak Panda. Itu saya undang Ibu Mega, tapi yang hadir Pak Panda, Pak Pramono Anung, walaupun mereka katakanlah kuat oposisi, tapi datang kita bicarakan soal bangsa. Malah kalau naik BBM itu saya undang dulu PDIP. Jadi bertemu dengan partai itu biasa saja. Yang saya tadi concern jangan terlalu jauh. Saya kata ingat, saya tidak mengatakan jangan ketemu, jangan terlalu jauh sampai mengatur hal-hal detail ini. Ya kita tahu di dunia politik ini kan semuanya diketahui apa yang terjadi. Gak ada yang rahasia, Pak ya? Minta maaf, Jana. Ya. Tidak ada rahasia. Jadi itu yang concern salah satu. Jangan nanti ya. Kalau ini berlanjut maka dibawa menjadi terbelah, dibawa. Nah, karena itu saya memuji Bu Mega. Pada tahun 2014 dia presiden tapi tidak membuat aparat itu berbeda. Walaupun saya menterinya akhirnya salah beliau tapi tidak terjadi apa-apa. Sama dengan SBY pada ujungnya. Baik Pak JK. Itu concernnya. Ya saya tidak mempersoalkan ketemu partai, bukan itu. Baik Pak JK. Bung Hermawi, jadi ini sebetulnya kalau tadi penjelasan Mbak Dani adalah ya karena memang Pak Surya Paloh memang sudah memutuskan membangun koalisi perubahan yang berbeda dengan koalisi yang kemudian ingin berkesinambungan, sehingga Bang Surya memang tidak diundang dalam pertemuan itu. Jadi begini, saya mau jelaskan dulu. Dalam dokumen kerjasama antar partai, esensi dari perubahan dan persatuan itu adalah perubahan itu keberlangsungan dan perbaikan. Ya. Kami bagian dari pemerintahan Pak Jokowi 10 tahun terakhir. Apa yang terjadi sekarang sedikit banyak kami punya andil. Jadi koalisi perubahan itu esensi utamanya adalah keberlangsungan dan perubahan. Kaitan dengan pertemuan yang kemarin itu, ini kan kita baru tahu pasti ketika presiden sendiri yang mengatakan memang Nasdem tidak diundang. Waktu Pak Prabowo menjadi juru bicara 6 partai itu, beliau mengatakan Pak Surya Paloh kebetulan lagi di luar negeri. Tapi ada beberapa partai yang mengatakan ya memang sengaja tidak diundang. Poin kita adalah tadi Pak Presiden mengatakan saya juga sebagai politisi. Sebenarnya yang kita dambakan, yang kita harapkan dari seorang presiden, dia lebih menonjolkan kenegarawanannya. Ya kan? Dia harus clear dalam hal yang seperti ini. Mengapa kami agak kaget setelah presiden sendiri yang mengatakan tidak diundang? Karena kami bukan penumpang. Kami pengusung utama ya. Bersama-sama PDIP, maaf Mas Jarod, bahkan kami lebih duluan mencalonkan. Jadi kalau kita berbicara seperti itu karena kita merasa bagian dari itu. Nah, Bapak Presiden sendiri mengatakan karena Nasdem sudah punya koalisi lain. Berarti yang dibicarakan di situ apa? Yang dibicarakan di situ berarti berbicara tentang koalisi karena kita dianggap sebagai koalisi sendiri. Nah, pertanyaan berikutnya adalah kalau bicara tentang koalisi harusnya ya maaf jangan pakai istana dong. Jangan pakai istana. Di situ ya kan? Konsen kita di situ. Tapi yang lebih kita harapkan, yang lebih diharapkan oleh orang-orang muda sebagai bagian dari pendidikan politik yang baik adalah presiden harus jadi negarawan. Negarawan. Ya clear. Baik.
Mas Jarod, jadi gimana kalau Mas Jarod lihat bahwa sebenarnya Nasdem ini juga duluan sebagai pengusung dan pendukung Pak Jokowi dan jangan menggunakan istana untuk urusan demikian. Mas Jarod meresponnya gimana? Begini ya, yang pertama kita menghargai dan terima kasih pada Pak JK. Pak JK itu luar biasa, wakil presiden untuk 2 periode dengan berbeda presiden, pernah membantu di pemerintahan Ibu Mega. Jadi terima kasih masukannya. Yang kedua, pertanyaan saya adalah apakah tidak boleh istana atau presiden mengundang ketua-ketua partai, ketua umum partai pendukung pemerintah Pak Jokowi? Boleh. Boleh. Oke. Ya. Ibu Mega waktu rapat di DPP itu menyampaikan apa yang dibicarakan. Beliau menyampaikan bahwa yang dibicarakan itu adalah persoalan-persoalan tantangan negara ke depan, pemerintah ke depan. Oke. Tadi disampaikan oleh Mbak Dani, bonus demografi, krisis ya, kemudian geopolitik yang berubah, ketidakpastian global, tantangan ke depan ya. Apa tidak boleh? Boleh dong. Apalagi semua ketua umum partai itu adalah anggota kabinet Indonesia Maju Pak Jokowi. Itu yang pertama. Kecuali Nasdem. Ya, nanti berbeda lagi Nasdem, nanti saya akan jelaskan sendiri ya. Jadi itu. Jadi boleh dong, sah dong. Ya. Ya, karena apa? Karena Pak Jokowi mempunyai visi ke depan yang luar biasa. Dan membutuhkan soliditas. Serta butuh dukungan stabilitas politik ya. Masa ini ada Pak JK, masa Pak JK tidak percaya sama Ibu Mega? Ya, ketika di dalam rapat kita pleno itu sudah sampaikan seperti itu. Jadi ini yang pertama. Yang kedua, tentang bagaimana dengan Nasdem, kenapa kok tidak diundang? Pak Jokowi sudah menyampaikan bahwa Nasdem kan sudah keluar. Sudah keluar? Sudah keluar dari gerbong ya, kereta ya. Jadi yang diinginkan oleh kita Loh, menterinya semua. masih ada kok? Menterinya masih ada. Sebetulnya kalau saya ini orang Jawa ya, itu sebetulnya kita itu menghormati, Pak Jokowi itu menghormati Pak Surya Paloh, gitu loh ya, karena berbeda. Sekaligus sebetulnya yo rumongso lah, pahamlah kan gitu ya. Kalau para menteri itu adalah juga pejabat politik ya, jabatan politik ya dari partai politik, tentunya ya sebaiknya mundur saja, kan gitu kan, ditarik saja, kan gitu ya. Ya, dari tarik saja. Supaya apa? Supaya betul-betul pemerintahan ini fokus, Pak. Karena di sana kan sudah keperubahan tuh. Baik. Ya, toh? Bung Hermawi, mundur aja kalau sebagai orang Jawa. Jadi kami berjanji dengan Pak Jokowi dan Pak Maruf Amin dan seluruh rakyat Indonesia akan ikut mengawal pemerintahan ini sampai 20 Oktober. Sampai akhir. Dan itu fakta sumber fanda, itu janji yang suci yang tidak akan mungkin kami ingkari. Tapi ini bukan politik dua kaki. Kecuali memang kita tidak diinginkan lagi. Jadi clear ya. Pernyataan kita itu clear. Kita akan tetap bersama-sama Pak Jokowi. Kecuali kita dipersilakan. Dipersilakan kecuali kita dipersilakan untuk pergi, kita akan pergi. Tapi itu tidak akan keluar dari mulut kita karena komitmen kerakyatan kita. Baik. Itu clear ya. Mas Umam, gimana Anda lihat nih sekarang nih? Sebelum saya kembali ke Pak JK ya. Ini gimana Anda lihat nih apa kontroversi yang muncul sekarang ini sampai kemudian menjadi ribut. Anda lihat dari kacamata politik seperti apa sebetulnya? Ya memang ada ruang yang abu-abu. Di satu sisi pesan dari Pak JK cukup clear, memberikan pesan tentang netralitas kekuasaan negara. Dalam konteks ini adalah negara. Karena bagaimanapun juga pemilu dan juga kehidupan demokrasi yang adil itu harus dilandaskan pada konteks kekuasaan negara yang netral. Tetapi kembali ke pertanyaan Pak Jarod tadi, apakah kemudian presiden berhak untuk melakukan itu? Kalau bicara hak, memang betul presiden memiliki hak politik. Oleh karena itu dalam Undang-Undang Pemilu nomor 7 tahun 2017, tepatnya di pasal 299 ditegaskan presiden dan wakil presiden memiliki hak untuk berkampanye. Tetapi di saat yang sama di pasal 304 ada aturan yang memberikan batasan di mana presiden dan juga wakil presiden tidak boleh menggunakan fasilitas negara, ada rinciannya itu, termasuk kemudian dalam konteks gedung, kemudian fasilitas yang dibiayai oleh APBN, kecuali yang kemudian melekat kepada pribadi, termasuk di dalamnya protokoler, kemudian kesehatan dan pengamanan. Tetapi esensi pembatasan di situ sebenarnya memberikan pesan kepada presiden untuk bisa memisahkan mana domain privat dan juga domain publik.
Ketika presiden ingin menggunakan pendekatan dalam konteks kebijakan negara, konteks kepentingan umum, tentu fasilitas negara bisa dioptimalkan. Tetapi kalau misal kemudian presiden mencoba untuk bermain dalam konteks kepentingan pribadi, kelompoknya, maka kemudian hal itu seharusnya dipisahkan dengan clear. Maka kemudian penggunaan fasilitas negara termasuk kekuasaan negara itu sebaiknya kemudian ada pemisahan yang clear. Nah, kekhawatiran yang kemudian dimunculkan memang menjadi cukup rasional, Mas, karena bagaimanapun juga ketika negara kemudian tidak netral, maka ada keberpihakan yang itu bisa satu mempolitisasi instrumen negara, menciptakan kemudian keberpihakan dalam konteks logistik, kemudian pengaruh, dan itu impactnya menjadi sangat luar biasa. Oke, baik Mas Umam. Saya kembali ke Pak Yusuf Kalla. Pak Yusuf Kalla, pertanyaan terakhir saya adalah, sebaiknya harapan dari Pak Yusuf Kalla kepada Presiden Jokowi menjelang pemilu Presiden 14 Februari 2024, apa sebaiknya yang dilakukan oleh Presiden Jokowi menjelang dan menempatkan diri menjelang Pilpres 14 Februari 2024, Pak JK? Ya, berikan dan dorong partai-partai itu betul-betul menjalankan tugasnya untuk mendorong pemilu yang bersih, yang adil, dan terbuka. Itu yang paling utama. Presiden punya tugas sebagai wasit dan sebagai pendukung pemilu, bukan pendukung koalisi, pendukung pemilu secara keseluruhan, sehingga terjalan negara yang demokratis, yang menyebabkan partisipasi masyarakat nanti dalam pemerintahan itu menjadi positif. Dan itu pengalaman kita penting, jangan terjadi masa lalu gitu kan. Ya, oke, baik Pak JK, sebaiknya memang Pak Jokowi menyerahkan kepada partai politik dan gabungan partai politik untuk siapa yang akan diajukan sebagai calon presiden dan bakal calon presiden di Pilpres 2024. Terima kasih Pak JK telah bergabung di satu meja The Forum. Nah, pertanyaan kepada Mas Jarod sebetulnya adalah, ini gimana tetap apakah itu bisa diemban oleh Presiden Jokowi menjelang Pilpres 2024 soal netralitas dan lain sebagainya? Jawabannya setelah jeda berikut ini. Oke. Masalah itu, maaf ya, saya tidak mengikuti, belum tahu masalah kayak gitu. Misalnya kami pedagang yang saya pikirkan ya hanya bekerja, pulang untuk keluarga. Maaf, saya juga nggak ngerti masalah kayak gitu, Mas. Masalah politik saya kurang paham. Wajar lah, kalau untuk lebih kebaikan untuk negara dan bangsa kan nggak masalah. Ya wajar, karena kan intinya juga mau memakmurkan masyarakat dan rakyatnya. Nggak pantas itu Pak, nggak wajib, nggak harus lah, itu masalah aturan partai itu nggak boleh. Soalnya kan dia presiden. Ya wajar sih Mbak, soalnya Pak Presiden kan cuma mengarahkan, maksudnya memberi gambaran gitu calon-calon presiden yang selanjutnya. Harusnya presiden nggak boleh berpihak ya, terus jangan terlalu banyak bukan mendominasi, jadi ikut campur urusan ke depannya. Dia harus lebih fokus untuk masalah-masalah kenegaraan yang ada sekarang ini. Wajar nggak wajar, karena kan gini, presiden itu kan dia milik seluruh rakyat Indonesia, ya kan? Dia berpikir bahwa pekerjaan dia selanjutnya akan diusung, akan dilanjutkan oleh orang yang sama, minimal sama dengan dia berpikir untuk memajukan bangsa ini. Terus PR-PR yang belum jalan, infrastruktur pembangunan. Itulah reaksi publik warga di jalan yang merespon pertemuan presiden dengan ketua umum partai politik. Ada yang menganggap itu adalah wajar-wajar saja, ada yang menganggap tidak wajar, ada yang menganggap saya tidak ngikutin itu, masa bodoh lah, yang penting kehidupan saya tetap terjamin. Tapi bagaimana sebetulnya kondisi dan harapan terhadap Mas Jarod gitu, terhadap posisi presiden yang harapkan netral lah dalam Pilpres 2024 seperti harapan sejumlah tokoh dan rakyat kebanyakan. Gimana Mas Jarod? Iya. Jadi itulah yang ditujukan oleh Pak Jokowi sebetulnya sebagai seorang politisi, bahwa presiden itu juga pejabat politik.
Pejabat politik. Ya, karena dipilih melalui proses politik. Diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik ya. Jadi memang Pak Jokowi menunjukkan kenegarawanannya. Dalam rangka untuk berkomunikasi dengan ketua-ketua umum partai pendukung. Satu. Yang kedua, Pak Jokowi selalu menyampaikan bahwa urusan pencapresan ya, cawapres itu adalah ranah dari ketua umum partai atau gabungan partai politik dan beliau tidak pernah mengintervensi itu ya. Kalaupun seumpama beliau mempunyai preferensi, apakah tidak boleh untuk menjamin bahwa apa yang sudah diletakkan sekarang ini akan bisa berjalan ke depan supaya bangsa kita itu on the track terus menerus, tidak seperti undur-undur gitu ya, tidak seperti pucuk-pucuk ya. Tahap demi tahap, tahap demi tahap. Tentunya Presiden juga punya visi ke sana. Karena tidak mungkin Indonesia ini bisa kita bangun 10 tahun tuntas semua. Maka daripada itu dicanangkan 2045 itu tahun Indonesia emas. Ya, itu yang perlu kami gambarkan. Oleh sebab itu Pak Jokowi fokus. Ya. Terbukti bahwa kepuasan publik terhadap kinerja Pak Jokowi itu tinggi. 82%. 78%. Oke. Yang artinya? 82. Artinya apa? Pak Jokowi fokus. Dan dengan cara seperti itulah maka Pak Jokowi bisa meyakinkan para ketua-ketua umum partai supaya fokus solid meskipun kita akan memasuki tahun politik. Pembantu-pembantunya di kabinet dan semua partai politik harus mampu menciptakan stabilitas politik. Oke. Ya, ini penting. Jangan sampai tidak stabil. Yang kedua, memastikan bahwa negara tidak akan intervensi. Negara tidak intervensi. Intervensi kepada proses politik praktis. Tentang siapa yang nanti dipilih oleh rakyat, kita tentukan, kita berikan kepada rakyat. 14 Februari, masih sangat panjang. Dan ini masih belum kompetisi. Karena belum mendaftar ke KPU siapa yang menjadi capres dan siapa menjadi cawapres. Oke, baik Mas Jarod. Jadi Mas Hermawi sebetulnya apa yang sebenarnya dirisaukan dengan sikap Presiden yang mengundang ketua umum partai politik, begitu hak kedaulatan dari ketua umum partai politik sebetulnya? Ya betul, yang pertama Presiden juga adalah pejabat politik dan pejabat negara. Tetapi apa yang diinginkan, harapan apa yang diinginkan oleh rakyat? Rakyat ingin melihat kenegarawanan yang utuh dari seorang Gimana? Satu kata dan perbuatan. Orang lihat semua karena Presiden kan berpidato kan di televisi secara jelas dia mengatakan ada partai yang tidak diundang, yang diundang semua pejabat koalisi, orang tahu itu berbicara soal apa dan ada partai yang mengaku itu. Poin saya adalah mari kita tatap ya, mari kita tatap negara ini dengan penuh optimisme, lalu mari Presiden kita soft landing dengan memberi kesempatan yang sama kepada semua anak bangsa ini. Tinggal beliau menjaga visi ke depan. Kami yang ikut bertanggung jawab selama 10 tahun pemerintahan ini juga bertanggung jawab terhadap keberlangsungan. Keberlangsungan pemerintahan Jokowi, kebijakan-kebijakan Jokowi. Tapi tentu ada perbaikan-perbaikan ke depan. Kita ini manusia, masa terus fotokopi begitu. Nah, jadi sekali lagi apa yang diinginkan, apa yang dirindukan oleh generasi muda kepada seorang presiden, kepada seorang negarawan adalah keteladanan, satu kata dan perbuatan. Apa sih yang beda antara kata dan perbuatan? Kalau Presiden mengatakan tidak intervensi itu harus tercermin. Harus tercermin dalam kebijakan beliau sehari-hari. Baik Mbak Dhani, satu kata dan perbuatan, artinya ada perkataan yang berbeda dengan perbuatan. Saya justru ingin menanyakan itu karena satu Mas, sebetulnya kita juga jangan terlalu mengkhawatirkan soal netralitas ini ya. Misalnya kita bicara soal intervensi segala macam. Karena penyelenggaraan pemilu ini sudah dirancang sedemikian rupa untuk mengatur soal netralitas. TNI, Polri, ASN nggak boleh harus netral, tidak boleh menggunakan fasilitas negara dan lain-lain. Dan beberapa kali juga Presiden mengatakan tidak boleh intervensi, harus mendasarkan kepada pilihan rakyat yang ada dalam pemilu. Dan kemudian selain itu Mas, ini kan sebenarnya pengawasan segala macam serta penyelenggaraan tahapan-tahapan itu kan belum mulai gitu loh. Jadi kalau misalnya saya kok melihat bahwa pertemuan di istana itu kemudian dibaca sebagai penggunaan fasilitas segala macam untuk kepentingan, itu rasanya terlalu jauh. Terlalu jauh. Terlalu jauh karena gini,
tadi itu presiden sebagai pejabat publik dan politisi pejabat politik Tapi juga. kepala negara juga. Betul. Jadi apakah salah membicarakan masa depan Indonesia? Apakah salah misalnya presiden melihat bahwa dari hasil survei LSI April 82% itu artinya kan semua kebijakan, keputusan politik, program itu kan on the right track. Diamini. Betul. Oke. Seperti tadi disebutkan infrastruktur, pendidikan, kesehatan dan lain-lain. Itu semuanya yang langsung bersentuhan dengan rakyat. Nah, dalam konteks itu kan artinya berarti ini pembangunan udah benar nih. Oke. Nah, kemudian ini ada koalisi pendukung, yuk kita ini jelas gitu. Oke. Tapi apakah ini menutup pintu komunikasi dengan Pak Surya Paloh? Jelas enggak gitu. Jelas Karena enggak. track recordnya Pak Surya Paloh juga Sering ketemu juga. Iya, gitu. Oke, baik Mas Umam. Jadi sebetulnya dari sisi etika atau fatsun, sebetulnya apa sih yang menjadi kontroversi setelah pertemuan kesalahan dari Pak Jokowi ketemu dengan ketua umum partai politik dan kemudian dipersoalkan oleh banyak kalangan? Apa sebenarnya yang salah? Yang kemudian menjadi perdebatan adalah ruang abu-abunya tadi, Mas. Di satu sisi betul, memang presiden berhak untuk memiliki preferensi politik. Tetapi begitu kemudian presiden pada saat yang sama misalnya dikhawatirkan menjustifikasi bahwa preferensinya itu adalah sebagai representasi dari keberpihakan negara yang kemudian bisa ditafsirkan untuk memobilisasi berbagai kekuatan negara dan juga logistik, itu yang kemudian menjadi kekhawatiran. Nah, oleh karena itu di dalam konteks ini kekhawatiran itu menjadi semakin besar ketika partai-partai politik yang sering ditemui oleh Pak Presiden sendiri misalnya mengonfirmasi seolah-olah mengatakan misalnya Pak Zulkifli Hasan mengatakan dalam konteks penentuan koalisi Presiden Jokowi adalah panglima tertinggi. Pak Erlangga Hartarto, Ketua Umum Golkar mengatakan untuk itu kan menentukan pernyataan koalisi politik biasa aja kan? Betul. Kalau misal kemudian dalam konteks kehidupan berdemokrasi, dalam konteks pemerintahan, kemudian misalnya Mbak Dani dari KSP yang bisa mengorkestrasi itu, sampaikan jangan melakukan itu karena ini dalam konteks kenegaraan. Nah, kalau misal itu bisa dilakukan, tentu akan clear. Nah, oleh karena itu... Tapi gini, dampaknya apa sih kalau kemudian presiden menunjukkan preferensi politik ke bawah tuh dampaknya seperti apa? Tapi jawabannya setelah jeda berikut ini. Aku nggak tahu, aku selalu di pasar. Kurang tahu ya, aku nggak ngerti ya. Ya pengen yang terbaik aja. Ya yang terbaik yang biasa aja, yang pokoknya yang ituin masyarakat aja. Semoga saja yang terlalu membebani rakyat begitu. Jadi kayak utang terlalu banyak di luar negeri. Bahkan sekarang korupsi juga lebih banyak lagi. Siapapun itu yang akan menjadi capres sama cawapres kita ke depannya di 2024 nanti, saya harap beliau bisa berperilaku adil, bijaksana, tegas, dan juga bisa secara merata menanggulangi permasalahan-permasalahan yang ada di Indonesia, terutama tidak hanya di pusat kota saja. Pokoknya presiden itu siapa saja. Yang penting ketemu harga barang tuh yang naik, pokoknya stabil lah. Presiden ke depan harus jeli untuk menata Indonesia ke depan. Dan kemudian mengatasi masalah-masalah persoalan kenaikan BBM itu pertama. Yang kedua, terjadinya masalah-masalah di berbagai macam provinsi khususnya di daerah-daerah khususnya di Papua harus diatasi. Oke, masih bersama saya Budiman Tanrujo di Satu Meja The Forum. Tampaknya memang ada diskoneksi ya antara percakapan elit dengan suara-suara rakyat ya. Yang rakyat mengatakan korupsi, harga yang begitu tinggi, elit ngomong lain lagi gitu loh. Tapi Mas Umam, saya ingin lanjuti tadi ya. Kalau tuduhan atau intervensi dari Pak Jokowi itu terlalu jauh, apa sih sebenarnya dampaknya bagi Republik ini? Dampaknya tentu terkait dengan konteks terkonsolidasinya cara pandang atau kekhawatiran tentang keadilan berdemokrasi yang terusik di sana. Karena bagaimanapun juga ketika pemilu dan proses demokrasi dialami atau dijalankan secara tidak adil, maka itu berpotensi kemudian menjadi celah perpecahan, konflik, dan juga benturan antar kekuatan. Dan itu yang kemudian harus kita hindari bersama. Nah, tetapi pada saat yang sama, yang kemudian berpotensi menjadi ancaman dari sejumlah pihak yang kemudian dipersepsikan sebagai ancaman kepentingan adalah ketika tadi presiden yang diharapkan, tentu presiden memiliki hak politik, tetapi ketika kemudian ada upaya mobilisasi kekuasaan negara, itu yang kemudian harus diantisipasi. Karena bagaimanapun juga
dukungan politik Pak Presiden per hari ini tentu memiliki bobot politik yang cukup kuat. Karena bagaimanapun juga beliau punya tingkat approval rate yang cukup terjaga, kemudian di saat yang sama juga tentu memiliki pengaruh di dalam konteks public opinion. Oke, baik. Pak Hermawi, jadi harapan Nasdem apa sebetulnya terhadap posisi Presiden Jokowi sekarang menjelang 14 Februari 2024? Ya, kami berharap Presiden Jokowi ini kan bisa memainkan peran yang signifikan untuk memastikan pemilu kali ini adalah pemilu yang terbaik. Pemilu yang bermartabat. Pemilu yang berlangsung tanpa tekanan. Karena terus terang kami di lapangan sudah mulai mengalami hal-hal yang mungkin dari atas tidak, tapi terjemahannya menjadi keliru. Jadi kita inginkan Presiden fokus kepada menjamin kualitas dan mutu pemilihan umum yang akan datang supaya hasilnya lebih legitimate. Oke, baik Mbak Dhani. Kalau Mbak Dhani lihat sebetulnya tadi kekhawatiran Mas Hermawi adalah netral, tidak ada intimidasi atau intervensi atau tekanan-tekanan. Apa yang bisa diberikan kepada negara menjamin itu semua bisa berjalan sesuai dengan yang seharusnya? Kekhawatiran-kekhawatiran itu menjadi perhatian Presiden sendiri. Karena dari 4 sampai 5 kali itu Presiden pernah menyampaikan tentang tidak boleh intervensi, harus netral. Dan semua urusan penyelenggaraan pemilu ini juga sudah diatur. Ada pengawasan juga. Dan kita punya teknologi yang untuk mengawasin itu juga. Dan kita punya perangkat-perangkat untuk pengawasan itu. Jadi kita sebetulnya nggak perlu khawatir. Soal intervensi tadi, ini juga sebetulnya negara-negara lain juga melakukan yang kurang lebih sama. Seperti Hillary dengan Obama dan lain-lain itu di Jerman, apakah salah Partai Buruh atau Sosial Demokrat kemudian mengendorse hal-hal menjadi preferensi politik ya kandidat tertentu gitu. Nah, dalam konteks ini saya rasa negara pemerintah menjamin bahwa netralitas itu harus menjadi sebuah keniscayaan dan kedua perangkat-perangkat itu ada. Jadi kita sebetulnya khawatir boleh tapi juga jangan berlebihan juga. Oke, baik. Mas Jarod, tadi pidato dari Mas Anies Baswedan mengatakan jika negara mengintervensi pilihan rakyat itu sama dengan melecehkan rakyat. Gimana Anda merespon itu? Ini sebetulnya bentuk kegalauan dari beliau ya. Dan itu bentuk satu suudon ya. Terlalu berlebih-lebihan karena selama ini kita melihat Pak Jokowi itu sosok yang sangat patuh kepada konstitusi, pada aturan. Dan tidak pernah menggunakan kekuasaan untuk mengintervensi. Tentang pesta demokrasi sudah ada komitmen, itu adalah haknya rakyat, pilihan rakyat gitu ya, untuk menentukan dan kita harus menjamin bahwa demokrasi itu luber dan jujur dan adil. Jadi itu tuduhan yang sangat berlebihan dan menakut-nakuti. Toh nanti yang memilih adalah rakyat. Apakah rakyat menginginkan ya bahwa apa yang sudah dikerjakan oleh Pak Jokowi selama ini ya itu bisa diteruskan siapapun nanti penggantinya. Membangun keindonesiaan kita, kemudian membangun ekosistem hulu sampai dengan hilir ya, kemudian menyatukan memperkuat semua potensi yang ada di Indonesia ya, kemudian merawat kebinekaan dan sebagainya. Tentu Presiden juga punya preferensi. Sehingga diharapkan apa yang sudah diletakkan itu bisa dilanjutkan. Yang belum sempurna itu akan bisa disempurnakan. Misalnya tadi sampaikan ya bagaimana dengan pemberantasan korupsi. Misalnya bagaimana dengan lingkungan hidup. Misalnya bagaimana dengan menghadapi krisis yang pangan. Bagaimana kita membangun kedaulatan pangan. Masih banyak yang perlu disempurnakan. Oleh sebab itu pesan saya adalah jangan kekhawatirannya itu berlebihan apalagi memunculkan hoax, fitnah ya dan berburuk sangka. Oke, baik Mas Jarod, sebuah dialog yang memang menarik dan banyak dagingnya tetapi waktu dan durasi yang sangat terbatas. Mohon maaf kalau ada yang terpotong. Terima kasih Mas Umam, Mas Hermawi, Mbak Dhani dan Mas Jarod. Pertemuan Presiden Jokowi dengan 6 ketua umum partai politik minus Nasdem memunculkan kritik. Istana dianggap cawe-cawe dalam urusan politik. Pada sisi lain, Istana berargumen Nasdem yang mengusung dan mendukung Presiden Jokowi dalam pemilu 2014 dan 2019 telah lebih dahulu meninggalkan koalisi Jokowi dengan membangun koalisi sendiri. Fragmen politik itu hanyalah memperkuat adagium politik purba. Tiada kawan dan lawan abadi dalam politik selain kepentingan itu sendiri.
Di tengah perbedaan kepentingan elit, jangan pernah meninggalkan rakyat, sang pemilik kedaulatan. Pemilu akan kita laksanakan 14 Februari 2024. Pastikan untuk tetap mengikuti perkembangan terkini melalui Kompas TV, independen, terpercaya. Demikian Satu Meja di Forum malam ini. Sampai jumpa pekan depan. Selamat malam dan terima kasih.